Hai Sobat Samuel, berikut ini kami tunjukkan cara berinvestasi menggunakan aplikasi Star Mobile. Caranya sangat praktis dan tentunya mudah. Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, unduh atau download aplikasi Star pada smartphone Anda. Tentu saja bisa melalui Google Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iPhone. Setelah terdownload, buka aplikasi Star dan kemudian klik register online. Untuk saat ini, registrasi online hanya untuk WNI yang sudah memiliki iKTP saja ya. Lalu Sobat Samuel dapat melengkapi data-data pribadi Anda sesuai dengan iKTP tersebut. Dalam proses pembukaan rekening online ini, Sobat Samuel dapat memilih untuk menggunakan rekening dana nasabah atau RDN di BCA atau BRI, sesuai dengan rekening bank yang sudah Anda miliki. Untuk pemilik rekening bank lain, Anda dapat membuka rekening Star Samuel Sekuritas melalui website atau offline. Untuk kode referral, Sobat Samuel bisa mengisinya dengan nama teman atau kerabat yang menyarankan aplikasi Star kepada Anda. Kalau tidak ada yang menyarankan atau merefer, kode tersebut dapat dikosongkan saja. Setelah mengisi data nomor telepon dan juga email, kode OTP akan otomatis dikirimkan ke email Anda, sehingga Anda perlu memasukkan kode OTP yang tertera pada email tersebut di aplikasi Star. Setelah melakukan verifikasi OTP tersebut, Sobat Samuel dapat melanjutkan mengisi data diri sesuai dengan iKTP. Oh iya, Sobat Samuel yang belum memiliki NPWP masih tetap dapat membuka rekening Star dengan cara mengisinya di kolom NPWP dengan angka 0, yaitu sebanyak 15 kali. Selesai melengkapi data pribadi, pilih upload dokumen di menu bar bawah, kemudian upload foto iKTP, foto Anda bersama iKTP, dan juga foto tanda tangan Anda di atas kertas putih polos ya. Setelah semua data diinput, tunggu proses verifikasi data dan pengaktifan akun serta RDN dengan waktu tunggu maksimal 1 kali 24 jam ya selama hari kerja. Jika waktu tunggu tersebut terlewat, Sobat Samuel dapat mengecek email secara berkala karena kemungkinan ada kekurangan data atau ada kesalahan upload dokumen. Tentunya, tim Star Samuel Sekuritas akan menghubungi Anda terkait kekurangan data atau ada kesalahan proses melalui email atau telepon. Jika data sudah diverifikasi dan lengkap, registrasi akan diproses yang ditandai dengan adanya email pre-activation, berisikan client code dan juga password login. Dengan memasukkan keduanya di login akun, Anda sudah bisa melihat market info di aplikasi Star. Namun, untuk mulai melakukan trading, Sobat Samuel harus menunggu proses pembuatan RDN atau rekening dana nasabah. Setelah proses pembuatan RDN selesai, akan ada email masuk, dan Anda harus transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di email ya Sobat semua, sebagai syarat pengaktifan rekening tersebut. Anda bisa transfer dengan jumlah berapapun, karena kami tidak membatasi jumlah minimal untuk pengaktifan rekeningnya. Setelah deposit berhasil, tunggu email selanjutnya ya, untuk mendapatkan PIN trading. Dan setelah mendapatkan PIN trading, maka Sobat Samuel bisa langsung mulai ikut trading di aplikasi Star. Bagaimana? Mudah dan cepat kan? Selamat mulai perjalanan investasi ya Sobat Samuel bersama Star. Jangan lupa ya untuk follow YouTube, Instagram, Clubhouse, dan Telegram kita untuk tidak ketinggalan berbagai update dari Samuel Sekuritas Indonesia. Salam cuan! Halo Sobat-Sobat Samuel, sekarang Sobat Samuel sudah bisa pesan IPO langsung dari aplikasi Star Mobile loh. Bagaimana sih caranya? Yuk simak video tutorial ini. Pertama-tama, masuk ke aplikasi Star Mobile. Lalu, pilih menu Bold dan Post di bawah dan isi PIN trading. Klik tombol burger di sisi kiri, lalu pilih menu eIPO, dan kemudian pilih submenu eIPO. Pada halaman ini, kamu bisa melihat berbagai pilihan saham yang ada dalam proses IPO, mulai dari book building, public offering, dan juga listed. Pada segmen public offering, kamu bisa memilih saham IPO yang dapat dipesan. Pilih salah satu saham IPO yang ingin kamu pesan, dan klik order pada saham IPO tersebut. Setelah detailnya terbuka, scroll ke bawah, dan klik input eIPO. Setelah halaman pernyataan minat pemesanan terbuka,
klik checkbox pernyataan persetujuan, syarat dan ketentuan, lalu klik setuju dan lanjutkan. Masukkan lot yang ingin dipesan, dan pastikan dana RDN tersedia, lalu klik submit. Bila pemesanan IPO berhasil, kamu akan masuk pada halaman terima kasih yang menandakan bahwa transaksimu sudah selesai. Untuk melihat status pesanan saham IPO pada aplikasi Star Mobile, klik menu Buy dan Post, klik tombol burger, lalu pilih menu e-IPO, dan kemudian pilih submenu e-IPO status. Kamu dapat cek apakah pemesanan sahammu sudah masuk pada halaman tersebut untuk memastikan keberhasilan transaksimu. Nikmati euforia dengan Star Mobile. Salam cuan! Oke, selamat malam semuanya ya. Oke, jadi kita bertemu kembali dalam acara kita rutin ya, Weekly South Chat. Dan malam ini kita sangat beruntung sekali ya hadir Pak Prastya Gunadi. Jadi Pak Prastya Gunadi ini adalah Head of Research dari PT Sama Sekuritas ya. Dan seminggu yang lalu lah lebih kurangnya dengan data-data dari laporan keuangan yang muncul, Pak Prastya ini sudah dengan tim ya sudah memilihkan gitu sama-sama apa yang kira-kira bagus ya untuk 3 bulan ke depan, 12 bulan ke depan. Ya, saya sangat appreciate ya Pak Prastya, karena Pak Prastya ini sedang tidak enak badan, tapi berusaha untuk hadir juga. Oke, mungkin Pak Prastya silahkan Pak. Iya, selamat malam semua. Bisa terdengar ya suara saya ya? Cukup jelas, cukup jelas. Oke, saya share screen dulu ya. Ya. Oke, kita selamat malam semua. Kita mulai aja ya. Saya mungkin mau share sedikit kemarin mengenai results ya. Mungkin kan kita lihat kemarin di data results ini udah keluar ya untuk 9 months. Dan mungkin kalau kita lihat emang yang masih membukukan earnings bagus itu masih datangnya dari banks ya, dan juga mungkin dari sektor komoditi. Jadi kalau kita lihat ini sektor komoditi dan juga banks membukukan secara year on year basis itu membukukan earnings growth yang paling besar gitu. Sedangkan kalau secara quarterly basis ini kita lihat ada sektor healthcare, semen, dan juga properti ini menunjukkan improvement ya secara quarter on quarter gitu kalau kita lihat. Nah, oke. Kita berikutnya lihat untuk GCI sendiri, kita lihat foreign flow ini secara year to date masih membukukan sekitar 70 billion USD ya, mungkin dari segi net foreign inflow ke kita gitu. Dan ini juga salah satu yang bisa support GCI kita gitu secara year to date ini. Karena kalau kita lihat, mungkin saya jam dulu. Nah, kita lihat GCI index kita mungkin year to date ini per last week ya, kita lihat masih bisa tumbuh sekitar 6,1% gitu dibandingin di other regional peers-nya ya. Dan salah satu yang mendukung emang karena dari foreign flow yang ke GCI selama year to date ini gitu. Dan kalau kita lihat emang ini porsi kepemilikan ya. Porsi kepemilikan ini kalau kita lihat foreign ini porsinya emang masih quite tumbuh ya, masih bertumbuh sampai di bulan Oktober ini. Dan kalau kita lihat dari domestik, sedangkan domestic mutual fund itu porsinya emang terus menurun ya. Nah, ini yang kalau kita lihat, mungkin kita lihat ke depannya kalau seandainya emang foreign flow ini sudah limited dari segi peningkatannya lagi, kita emang berharap dari domestic mutual fund ini bakal menjadi penggerak gitu ya. Karena kalau kita lihat mutual fund di Indonesia ini sangat cash levelnya masih sangat ample pada saat ini ya. Jadi ini salah satu yang bisa menggerakkan market ke depannya gitu. Nah, sedangkan yang menarik di sini mungkin dari individual domestic fund ya. Ini kalau investor retail kita emang masih quite strong sampai di bulan Oktober. Ya, ini juga trennya berbeda ya dibandingkan sebelum COVID gitu. Emang porsinya terus meningkat sampai saat ini gitu. Dan kalau kita lihat
emang di bulan Oktober kemarin dari average monthly traded emang ada sedikit penurunan ya. Nah, tapi kita lihat sampai di akhir Oktober itu mungkin di awal November kita lihat average monthly traded ini sedikit ada peningkatan lagi gitu karena dari result tuh masih yang bisa support ya, masih bagus gitu. Dan ini kita lihat ada faktor pendukungnya yang GCI 6,1% ini emang masih dari energy sectors ya yang mendukungnya gitu. Dan juga mungkin di sini healthcare dan juga industri yang menjadi pendukung GCI performance year to date gitu. Nah, mungkin kalau dilihat dari PE GCI sendiri, kita lihat saat ini tuh sebenarnya lumayan menarik ya karena trading mungkin sekitar 13,5 kali dan ini tuh benar-benar sudah mendekati minus 2 standar deviasi ya pada saat ini gitu. Jadi kalau kita lihat emang secara in term of PE masih lumayan menarik ya in term of GCI kita saat ini. Nah, mengenai topik sendiri mungkin untuk target GCI tahun depan kita tuh kita maintain di 8.300 ya. 8.300 ini dengan asumsi PE kita tuh di 14 kali. Dan ini saya masukkan beberapa topik kita ya untuk 12 bulan ke depan gitu. Dan tema kita sih sebenarnya untuk 12 bulan ke depan ini masih prefer beberapa cyclical stocks yang emang secara performance itu masih bisa tumbuh bisa lebih baik daripada peers-nya, daripada other sector seperti banking sector, dan juga kita lihat kita sih suka juga telco sector di sini yang quite defensive, dan juga kayak seperti kalau misalnya cyclical stocks yang bisa outperform kita lihat mungkin dari segi ICBP ya, ICBP ini kita suka karena mereka selalu bisa pass on ya dari segi kenaikan cost-nya mereka gitu dari segi COGS. Jadi kita lihat mereka pas lagi harga wheat itu peaking kemarin di bulan mungkin di bulan Mei, bulan Juni, mereka tuh udah increase harga mereka tuh 2 kali ya kemarin di first half, dan kemarin di second half juga ada peningkatan lagi gitu. Sedangkan harga wheat-nya pun sudah mulai turun daripada peak-nya. Jadi kita lihat dari margin itu masih bisa improve untuk ICBP gitu. Nah, di sini kalau dari segi banks, kita suka 2 nama di sini ya, BRI dan juga Mandiri. Alasannya karena ya these two banks ini sudah mulai mengejar growth ya. Kalau dari BRI sendiri, mereka terus mengejar pertumbuhan di microloan dan juga super microloan. Ini yang terutama dari segi yield assets-nya itu yang emang lebih tinggi ya dibandingin other segments gitu. Jadi kalau kita lihat selain mengejar growth, BRI juga dari segi NIM itu masih bisa tumbuh ya kalau kita lihat. Karena alasannya karena mereka ngejar di high yield assets ini, jadi walaupun ada peningkatan di cost of fund, kita lihat itu masih bisa ke-offset dengan peningkatan di yield-nya gitu. Jadi overall NIM tuh masih bisa improve gitu untuk BRI. Nah, sedangkan Mandiri pun mempunyai strategi yang sama ya. Mereka ngincer ke commercial segment gitu kalau kita lihat. Dan commercial segment ini yield-nya emang lebih tinggi dibandingin corporate segment. Dan kita lihat mereka sudah berani mengejar ke commercial segment ini, udah kelihatan kemarin di data 9 bulan juga growth di commercial segment itu udah tumbuhnya udah double digit ya. Dan kita lihat ini yang bisa menyebabkan NIM mereka pun masih bisa improve gitu di tahun depan. Jadi kita masih suka these two banks karena mereka bisa mengejar NIM walaupun di tengah kenaikan suku bunga gitu. Dan kalau dari Excel nih, mungkin kita suka Excel juga karena ada story more right issue ya nanti di fourth quarter, dan kita lihat mungkin di bulan Desember kita lihat mungkin dari right issue ini bisa pengaruh positif sebenarnya terhadap Excel karena bisa digunakan sebenarnya untuk mengurangi debt-nya mereka ya. Jadi dari segi balance sheet akan menjadi better dan juga bisa penurunan dari segi interest expense ke depannya gitu. Karena mereka kemarin sempat ambil loan lumayan besar untuk acquire Link ya. Dan kalau kita lihat juga dari segi valuation saat ini Excel ini masih relatively lebih murah dibandingin peers-nya ya. Dari EV/EBITDA paling sekitar 4,5 kali gitu. Dibandingin peers-nya bisa 6-7 kali. Nah, mungkin kalau dari berikutnya mungkin kita suka Raja di sini karena dari segi kita masih suka, kadang-kadang yakin oil and gas ini
memang masih harganya masih bisa remain elevated sebenarnya sampai tahun depan. Dan kita lihat Raja juga ada beberapa project yang in the pipeline yang akan mulai itu di tahun depan mungkin dari Blok Rokan ya. Dan Blok Rokan ini kontribusinya lumayan besar terhadap EBITDA-nya Raja gitu, bisa sampai kontribut 40% gitu tahun depan, dan itu mulai di tahun 2023 awal. Nah, berikutnya kita sih dari oil and gas juga kita suka pegas ya. Di sini kita suka pegas karena kemarin juga analis kita tuh baru lihat site visit ke Saka punya blok ya. Dan kita lihat mereka punya 7 years plan, dan kita lihat di Pegas ini ke depannya emang disupport dari Saka Energy ya mereka ya. Kita lihat dari segi growth masih bisa tumbuh, dari segi volume itu double digit growth, dan dengan harga oil and gas yang masih remain elevated ini kita percaya margin mereka bakal terus improve ke depannya ya. Dan juga mungkin ada wacana sebenarnya dari government untuk meningkatkan HGBT itu ya, dari $6 per MMBTU ke $7 per MMBTU. Ya, kita lihat itu ada chances untuk menaikkan margin mereka gitu. Nah, berikutnya kita juga suka Dharma ini. Dharma karena ada beberapa projects ya ke depannya, mungkin ada juga dengan tahun depan akan mulai mungkin dengan Toyota gitu untuk suspension member. Dan kita lihat juga penjualan Hyundai kan, kita lihat dibandingin tahun-tahun sebelumnya kan sangat improve ya di tahun ini. Jadi kita lihat ke depannya Dharma ini dari segi volume masih bisa tumbuhnya double digit, dan akhirnya translate ke bawahnya masih quite signifikan gitu. Dari segi CAGR growth-nya masih bisa tumbuh 15-20% ke depannya gitu. Dan dari Antam kita sih emang lihat mungkin dari harga nikel mungkin udah peaking ya di tahun ini. Cuman kita lihat bakal going forward itu nikel ini bakal banyak penambahan demand volume itu dari EV projects di Indonesia ya. Dan kita lihat Antam ini menjadi pemain yang diuntungkan ya. Bakal menjadi direct beneficiary lah dengan adanya project EV di Indonesia. Dan kalau kita lihat Antam sendiri kan juga sudah signing sebenarnya untuk project EV yang mungkin baru mulai sebenarnya di 2025 gitu. Dan tapi kita lihat ke depannya sih it's gonna be good untuk Antam gitu. Mungkin itu saja sih dari topik kita ya. Cuman ini topik 12 bulan, cuman kalau untuk trading ideas nih kita ada terima topik kita sih sebenarnya masih di SMA, karena ini ada World Cup nih. Kita lihat kita melihat bisa menambahkan subscribers, bakal penambahan growth-nya bakal lumayan kencang nih karena video kan punya hak siar untuk World Cup. Dan juga kalau kita lihat SMGR ini, kita lihat performance-nya kan kelihatan improve ya di quarter-quarter, dan juga mereka sudah secure harga call yang di harga DMO tuh lebih di third quarter dan fourth quarter ini gitu. Jadi kita lihat mungkin fourth quarter result masih bagus gitu. Medco juga demikian, di fourth quarter result kita percaya bakal bagus. Dan kalau ASUS ini story-nya mungkin harganya udah murah ya dari segi PE. Dan kita lihat di fourth quarter ini mungkin di Desember ada clearance sales gitu. Biasanya harganya akan naik ya pas ada clearance sales gitu, karena mereka mau nurunin inventory levelnya mereka juga. Nah, ini story terakhir mungkin dari BTN juga di fourth quarter nanti mungkin di bulan Desember ini akan ada right issue ya. Makanya kita lihat ini positif sebenarnya untuk BTN gitu, karena dari segi PB itu masih lebih murah dibandingin bank lain, mungkin sekitar 0,6 kali. Dan kita lihat dari segi kalau ada right issue ini CAR levelnya mereka tuh bisa naik lumayan ya, mungkin sekitar 200 basis point dari segi CAR ratio-nya mereka gitu. Makanya kita lihat positif dengan ada right issue ini untuk ngejar growth-nya ke depannya. Gitu saja sih. Mungkin ada questions untuk dari Oke, ya kita sistemnya kayak questionnya tuh lewat chat ya. Oke. Nah ini di chat ini, oke, umumnya nanya-nanya saham, nanti kita bahas. Oh ya, ini ada satu ya. Fed ini kan nggak terlalu agresif rencananya ya kenaikannya, tapi kita masih net sell-nya masih cukup besar gitu ya. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan itu? Oke, karena kan sebenarnya kalau kita mungkin salah satu faktornya China kan kemarin juga udah mulai relaxing ya dari segi
COVID, zero COVID policy-nya mereka gitu. Walaupun sekarang emang COVID-nya lagi naik lagi di China, cuman kayaknya mereka tetap stance-nya sama, zero COVID policy-nya mungkin udah mulai di-relax gitu. Dan kita lihat dari segi PE kan sebenarnya China itu jauh lebih murah daripada di kita ya. Mungkin PE mereka tuh cuma 9 kali gitu. Jadi kalau seandainya mereka udah reopening dan zero COVID policy-nya terus diturunkan, terus di-relax dan apalagi bisa di-lift up gitu. Ada kemungkinan bisa ada capital outflow ke China gitu ya. Walaupun saya lihat mungkin nggak akan balik seperti sebelumnya gitu karena saya percaya sih di weighting dari emerging market nih, apalagi kayak Southeast Asia gitu, mungkin kita lihat weighting-nya akan lebih tinggi ke depannya. Jadi kalau saya lihat tapi memang ada resiko kalau bisa ada outflow gitu, mungkin ke China satunya gitu. Oke, oke. Baik. Ya kalau saya lihat sini nggak ada lagi pertanyaan yang tentang fundamental ya kelihatannya, karena masing-masing pertanyaan dari saham-saham aja. Jadi mungkin Pak Fatih. silakan Pak Pras kalau misalnya mau istirahat lagi gitu Oh ya. iya, Ini terima ya, kasih banyak ini terima sudah kasih banyak. hadir mengisi, dan mungkin mudah-mudahan itu jadi manfaatnya buat peserta gitu ya. Iya. Ya, terima Terima kasih kasih banyak Pak Fatih Pak ya. Pras. Ya, oke. Saya izin pamit dulu ya. Terima kasih Baik, semua. silakan. Ya, jadi oke. Baik. Baik, jadi kita sekarang saya mungkin akan langsung menjawab pertanyaan aja dari Bapak Ibu, karena kita juga waktunya nggak banyak dan pertanyaan juga cukup banyak ya di sini. Mbak Sugeng tentang digital banking, oh ya, jadi tadi kan apa namanya, Pak Pras menyampaikan bahwa yang di apa namanya yang salah satu yang direkomendasikan itu kan perbankan ya. Nah, cuman apa namanya perbankan ini mungkin lebih ke yang ini ya, yang apa namanya yang big cap ya. Sedangkan kalau yang digital mungkin tadi kita nggak lupanya ya belum sebenarnya, tapi kita lihat sih beberapa saham digital, bank digital ya, bank digital itu nanti mungkin kita coba bahas ya satu persatu saham-sahamnya apa aja gitu ya. Oke, Pak Mustafid Anwar, selamat malam. Semoga sehat semua ya, kita semua ya, karena lagi rame nih, COVID naik lagi. Oke, Pak Abdul Razak, selamat malam. Selamat malam, Pak Kris Marbuk. Pak Kris, oke. Ada pertanyaan tentang BP. Oke, kita lihat BP. Ya, kalau BP saya lihat bahwa setelah tren turun ini di breakout, ini kemudian membentuk double bottom lagi ya. Jadi setelah breakout channel ini kemudian dia juga menembus harga tertinggi sebelumnya. Ini membentuk double bottom, targetnya teoritis itu ke sini ke 194. Ada koreksi dulu wajar ya, dan apa namanya selama tidak turun lagi ke arah 1959 ya, 159 itu masih aman ya, dan mungkin saya lihat sih di 168 itu ada sebuah support juga ya dari daerah sini. Nah, itu dan kan udah mulai naik lagi hari ini. Nah, jadi kalau dia bisa naik lagi di atas 183, targetnya di 196 ya untuk BP. Kemudian film. Oke, film kita lihat konsolidasi ya setelah tren naik kencang, konsolidasi lumayan lama ya, hampir Pak Fatih, 4 mohon bulan. maaf, screen share please. Oh, belum, the screen share. Mohon maaf. Oke. Ya. Oke ya, tadi BP ya. Ya, jadi BP ya, setelah channel turun, dia membentuk double bottom, targetnya di 194, 197, tapi dia harus tembus dulu nih 183 ya, dan koreksinya masih aman-aman selama tidak turun di bawah berapa nih, 158, 159 ya. Oke, bahkan saya lihat sih yang terdekat ini ada di 168. Kemudian tadi nggak sampai di mana tadi?
film ya. Oke, BP film. Nah, ini film konsolidasi setelah tren naik lumayan lama. Ada hampir 4 bulan ya konsolidasi. Kemudian, nah ini menarik nih, di sini ada satu koreksi ya yang coba. Nah, ini saya mau ambil gambarnya. Oke, nah ini jadi ada sebuah ya, ada sebuah gerakan di sini. Dia sempat tembus support ya, tapi kemudian balik lagi dia naik ke atas support itu ya. Jadi ini break yang palsu ya, sehingga setelah terjadi break ini dia cenderung naik ya. Nah ini menunjukkan bahwa support ini kuat sekali ya, di 2400-an ini kuat sekali. Ini sekarang tadi dia agak tertekan karena ada di gap sini ya, gapnya menjadi resisten sekarang. Nah once dia tembus gap ini dia bisa lanjut naik ke arah sekitar 2800 ya, dan bahkan kalau sampai break ya di atas 870-an ya resistance ini dia akan lanjut jadi tren naik lagi ya. Jadi mungkin ada koreksi dulu ya ke arah selama tidak turun di bawah 2400 mungkin short term ini ada sebuah support di area sini 2560 ya, seperti itu. Oke. Baik, kemudian BRI. Nah, BRI ini juga dia sudah menembus resistance yang relatif kuat ya dalam beberapa bulan terakhir, sudah tembus. Nah ini polanya mungkin bisa kita bilang ini seperti head and shoulders yang terbalik ya, inverted ya. Nah kalau pola-pola seperti ini dia targetnya itu sebenarnya ada di sini. Nah, jadi target teoritis itu ada di sekitar 5.100 ya, tapi ini ada channel juga dan ini ada resistance ya dari pola sebelumnya. Jadi target pertama di 4850 dan kemudian berikutnya daerah sini ya di sekitar 4950 dan selanjutnya ya 5000. Jadi bertahap lah ya. Nah ini batas risikonya saya lihat di 4650 ya, ini untuk BRI daerah sini. Gap yang terakhir itu ya. Ini BRI, oke, begitu ya Kak Chris Marbub. Kemudian Kak Ambal Dudi, review BRI, Bumi, Pegas. BRI udah, Bumi lagi. Kita lihat Bumi. Oh, jaringannya agak-agak lambat. Oke, Bumi. Nah, Bumi ini triangle ya, dan sedang terkoreksi. Ya, ketika mencapai resist dia terkoreksi. Tapi koreksi ini bisa menjadi satu kesempatan juga untuk melakukan pembelian ya. Support terdekat di 178, berikutnya ada di sekitar 172 ya, di sini resistnya. Dan dia kalau naik lagi bisa tembus 193 sampai 199, itu targetnya bisa ke arah 220 ya, untuk Bumi Resources. Kemudian Pak Kak Ambal juga menanyakan tentang Pegas. Ini Pegas sih saya agak ini ya. Ya tadi kan ini dia supportnya udah tembus, dia coba naik gagal lagi. Jadi ini resistance kuat ya di daerah 1900-an. Sehingga kemungkinan dia akan mencoba melemah mungkin secara bertahap ya ke 1835, nanti mungkin ada rebound sebentar, nanti 1790 ini support kuat ya, dan hati-hati kalau sampai turun di bawah 1790 karena itu panjang itu trennya ya, tren turunnya panjang. Jadi ini channelnya di sini. Ya kalau tembus ya di 1800 ini bisa melorot bisa sampai ke 1700 ya. Jadi hanya kalau dia naik di atas 1900 itu sentimen negatifnya akan berkurang ya, jauh berkurang. Tapi sekarang ini cenderungnya negatif untuk Pegas. Oke, Kak Andi Ramakusuma menanyakan tentang Pico. Oke, Pico. Pelangi Indah.
Oke, ini ada double top ya, belum confirmnya kalau dia tembus level ini. Ya, jadi kalau support ini tembus, dia akan menjadi bearish. Tapi sekarang ini bearish jangka pendek ya. Nah, di sini batas supportnya yang penting di 296, resistance yang terdekat ada di 368. Jadi levelnya ini, dan sekarang ini sentimennya sedang turun. Jadi kalau sampai dia turun di bawah 292 nih, koreksinya bisa cukup jauh ya. Kayaknya ke arah sini 212 gitu ya. Oke, ini Pico, kemudian KLBF. Oke, KLBF masih tren naik ya. Sektornya healthcare juga kelihatannya masih cukup bagus. Nah, jadi ini supportnya, batas risikonya ada di 2060 sampai dengan 2030. Jadi kalau turun di bawah itu mungkin akan berubah jadi tren turun ya. Tapi saat ini sedang naik dan mencoba menguji level 2150. Kalau 2150 tembus, maka dia akan mengarah ke resistance berikutnya ada di sekitar 2260 ya. Oke, kemudian Arna. Oke, Arna break lagi. Ya. Oke, ini kita lihat ada sebuah resistance di sini ya yang sudah ditembus ya. Jadi trennya naik. Kita lihat juga ini ada membentuk sebuah channel. Ya, jadi targetnya itu kira-kira di arah 1065. Mungkin daerah sini ya. Daerah sini ya, 1070. Dan batas risikonya yang terdekat ada di 1015 dan berikutnya di 980. Ya, jadi trennya masih naik untuk Arna. Kemudian Pawon. Ya, properti kemarin sempat naik kencang ya, kita lihat. Wah, ini kalau melihat seperti ini ya, buntutnya panjang-panjang di atas, kurang begitu suka, karena itu berarti tekanan jualnya lumayan kuat di situ ya. Ya, ini area-area pembalikan arah yang sebelumnya dan itu menjadi resistance. Nah, kalau kita lihat ini, oke, mungkin saya akan jelaskan kenapa saya nggak terlalu suka ini. Pertama tadi ya, karena buntutnya panjang di atas, ya, artinya ada tekanan jual di atas yang cukup kuat. Kemudian ini volumenya cukup tinggi. Nah, ini contohnya di sini ya. Kalau volumenya melonjak yang luar biasa seperti ini, apalagi sampai 2 kali, ini cenderungnya dia berbalik arah. Dan di sini ada tekanan-tekanan jual kan, ketika harganya tutup dekat-dekat low ya, jadi sempat ada high kemudian tutup dekat low, arah-arah resistance dengan volume yang spike 2 kali. Ini kemungkinan besar akan turun ya, kemungkinan besar akan turun, dan turun itu mungkin ya arah sini karena ini kan arah supportnya gitu ya, lebih kurang sini. Kecuali kalau dia bisa naik lagi di atas 480. Kalau dia bisa naik di atas 480 aman ya, tapi selama tidak ada level-level di atas 480 kemungkinan besar dia akan turun. Ini untuk Pewon. Oke, Fire Fury. Ini Kak Andi Ramakusuma. Oh, Fury lagi flat sideways. Supportnya di sini ya sempat tembus ini, jadi ini kuat sekali ya di 226 kuat. Oke, dan harganya ya agak melemah sini ya, lebih kurang sini. Jadi dia konsolidasi sini sekarang lagi tekanan. Sebenarnya di daerah support ini selalu ada yang bikin naik ya, karena kita lihat candlesticknya putih, jadi artinya tutupnya di atas open ya, jadi ada usaha. Hanya yang terakhir ini ada tekanan jual. Batas risiko ketat harus di 226. Jadi kalau sampai turun di bawah 226 ya terpaksa kita jual aja, karena turunnya bisa mengarah ke sini, ke arah 178 ya, kalau
226, 224 tembus. Kita agak kasih ini sedikit napas ya. Ya, di 220 ya. Jadi kalau 220 tembus ya akan menuju ke 178. Nah, jadi ini trading aja. Jadi kalau ada kenaikan jual, ada turun beli lagi gitu ya. Asal jangan turun di bawah 220. Ini untuk Vire. Kemudian UVO. UVOE. Namanya sejahtera abadi. Waduh, ini tren turun. Coba kita lihat jangka agak weekly-nya. Oke, ya kita lihat ini trennya turunnya lumayan. Oke, tren ini udah break. Targetnya sih kayaknya udah lewat ya. Udah lewat ya. Bahkan sudah lewat aja dia tembus lagi, masih tembus ya. Dari sini ya, support kuat udah tembus. Oke, kemana dia ini? Kita coba cari lagi kemungkinannya kemana. Ini bisa kita buat channel. Jadi kemungkinan dia akan turun hingga 180. Kita coba dengan Vibo ya. Ya, ini sorry. Belum saya klik. Nah, ini dia di sini sekitar 166 ya, daerah-daerah targetnya. Coba kita bikin multiple Vibo. Nah, jadi antara 222 sampai 162 itu supportnya ya. Hanya kalau dia naik di atas 340, 380 baru dia ada peluang untuk berbalik menjadi tren naik ya untuk UVOE. APLN. APLN udah mencapai target-target kenaikannya nih weekly ya, kita daily-nya. Nah, dia sedang mencapai targetnya dan ini cenderung sedang ada koreksi-koreksi. Nah, jadi dia sedang mencoba ke supportnya lagi, yaitu harga tertinggi sebelumnya lebih kurang. Ini di 159, 160 ya. Jadi hati-hati kalau sampai turun di bawah 160 karena ini konsolidasinya di atas dan sedang turun ya. Jadi ini khawatirnya 160 tembus dia bisa melorot ke arah 144 bahkan mungkin lebih ya jadi sana. Oke, APLN kemudian Jekon. Oke. Ya, kita coba lihat ya. Ini pasti support, pasti resist dan sedang ada tekanan jual ya. Jadi kalau dia bisa tembus di atas 168, 170, dia mungkin bisa naik ke arah 186 ya. Sekarang ini ada kemungkinan ya kalau dia besok hari Senin nggak bisa naik lagi, ya menuju ke area-area bawah ini di sekitar 150. Ya karena ini dia 2 hari naik tapi masih belum tembus resistnya ya untuk Jekon. Oke, kemudian BES. Kelihatannya properti belum ada yang menarik ya, sempat ada kenaikan singkat tapi belum terlalu kuat gitu ya. Ya, ini lagi sideways. Terakhir dia mencoba menguat, tapi tekanan jualnya yang cukup kencang ya, volumenya juga kencang. Dan besok hari ini kan lemah. Jadi resistnya kuat ya, di 143 itu kuat. Kalau dia bisa naik di atas 143 dan bisa naik lagi di atas 147, nah itu lumayan ya karena channel turunnya akan mulai berubah ya. Tapi
kita lihat ini sebenarnya kan memang ada channel ya setelah dia channel, tapi channelnya ini masih di dalam tren turun ya. Jadi kita tetap jaga-jaga kalau jangan sampai dia jebol support ini gitu ya. Kalau supportnya jebol ya dia berarti tren turunnya lanjut gitu ya. Dan dia harus mampu untuk tembus di 143 sampai ya sekitar 146 baru agak-agak tren turunnya ini berakhir ya untuk base. Kemudian MDLN. MDLN ada sebuah support di sini ya, dan ini kan kita bisa lihat ya dalam beberapa hari transaksi sebelumnya itu buntutnya banyak di atas ya, artinya dicoba naik ke atas tapi tekanan jual lagi, ada coba naik ke atas turunan jual lagi. Jadi ini dia harus mampu naik dari 103 supaya tren turunnya ini bisa dipatahkan ya, dan mulai menjadi minimal sideways ya, jadi mengubah tren turun menjadi sideways kalau dia bisa naik di atas 103 dan bisa jadi setelah itu menjadi tren naik ya. Oke, begitu ya Kak Andi Ramakusuma. Kemudian Kak Anis, GPSO. GPSO ini juga ya, seringkali dia panjang buntutnya, tutupnya ke bawah lagi, naikin kencang, tutup lagi, dan naik kencang sebentar habis itu turun. Jadi ini hati-hati ya, terpancing, jangan mengejar. Karena ini tipenya suka dikejar, ditarik ke atas, habis itu dihantam lagi ke bawah. Ya, ini sering kali terjadi. Jadi kalau yang buntut-buntut panjang di atas ini artinya sempat ada harga tinggi, tapi tutupnya jauh ke bawah lagi. Oke. Jadi ini daerah 107 sebagai support. Kemudian resistnya tentunya yang terdekat ada di 117 ya. Selanjutnya di 120 dan 125. Sedangkan supportnya ada di 108 dengan trennya saat ini cenderungnya melemah gitu ya. Ini untuk GPSO IATA. IATA ini kita belum ada melihat momentumnya ya. Apalagi setelah dia turun cukup jauh ya. Jadi ini belum ada kelihatan momentum naik ya, sehingga ini bisa berlama-lama di bawah. Jadi itu ininya Nah ini kalau dia bisa naik di 148 agak mendingan gitu ya. Dari sini ya 148 sampai 155, nah itu baru agak mendingan. Selama nggak ada di situ ya dia flat aja, bahkan mungkin agak ancaman-ancaman nggak kuat, nanti dia bisa melorot ke bawah gitu ya. Di bawah 138 ini agak hati-hati. Kemudian ada lagi berikutnya setelah 138 itu di 133 ya. Jadi 138 133 ini supportnya. Oke. Ya Kak Sugeng tadi kita ada bahas ya tentang The Fed, kemudian Bumi dan Raja. Bumi, tadi udah ya Bumi? Ya Bumi ya sedang terkoreksi. Tadi udah, kemudian Raja udah belum? Ya. Raja, oke ini mungkin kita hapus saja dulu ya. Oke, kita coba bikin lagi, kita cari alat bantunya. Oke. Ini kita lihat di area-area tinggi ini kemudian terjadi tekanan jual lagi.
Oke. Ya, jadi dia masih konsolidasi sideways, ya, support di harga sekarang dan selanjutnya di 955 yang ininya di 900 ya, sedangkan resistnya yang terdekat gapnya itu di 1115 dan kemudian 1190. Kalau 1190 atau 1200 tembus itu bisa menuju ke 1400 ya. Ini untuk Raja, tadi juga udah ada disebut ya, Raja fundamentalnya. Oke, mudah-mudahan tadi dengar. Semen Gresik, ya ini juga sedang mencoba menguat. Kalau tembus di atas 7775 baru agak mending ya. Nah, tapi juga hati-hati di harga sekarang atau sedikit di bawah sekarang tuh di 7525 itu sebagai support ya. Ini kan lagi turun ya, ada konsolidasi. Nah, tergantung nanti tembusnya di atas atau di bawah gitu ya. Jadi itu yang kita harus jaga. Di bawah di 7525, atasnya 7775. Oke, SMGR, kemudian lead LEAD. LEAD, sorry, salah ticker. Nah ini ya, kita lihat dia sudah tembus ya support, jadi dia coba naik paling-paling juga di 99.100 ya, itu udah top gitu ya. Sedangkan dari pola ini kemungkinan turunnya itu bisa ke area ini. Nah ini, jadi ini udah trennya udah turun, kemungkinan oke yang terdekat di sini, tapi selanjutnya targetnya ada di sini. Ya, jadi potensi kemungkinan turunnya ke arah 84 sampai 77, sedangkan kenaikannya mungkin akan tertahan di 100 ya. Ini LED. Jadi kalau bisa di atas 100 berarti kuat ya. Ya. Target ke bawahnya berarti tertunda atau malah batal. Tapi kalau belum ada tembus di atas. Oke. Coba kita lihat yang katakanlah 4 jam. Ya, jadi setelah turun sempat rebound terus koreksi lagi ya, sekarang sideways. Ya, sideways-nya di 132, supportnya di sekitar 125. Ya, itu range-nya. Saya sih nggak terlalu suka ya saham-saham seperti ini, trennya nggak terlalu jelas ya. Kalau ada profit ya udah jual aja ya, secepatnya. Ini kalau tembus di atas 132 mungkin akan coba ke 134, 135, berikutnya di 138 ya. Tapi mendekati level-level itu kalau misalnya nggak kuat lanjut malah terkoreksi udah jual aja gitu ya. MKTR, oke itu ya Kak Mustafid. Kemudian Kak Martin, Mika dan Elsa. Oke. Wah, kelihatan ini trennya turun. Coba kita lihat yang harian. Oke ya. Ini kita coba lihat, ini udah tembus. Ya, setelah tembus dia mencoba naik lagi tapi gagal. Ini pola-pola yang sering terjadi ini. Nah, kemudian dia lanjut turun lagi gitu ya. Nih, resistannya pas di ini di open, ini di high, ini di high ya, pas sekali dan harganya lanjut turun. Dan ini juga low-nya juga ada tembus ya. Jadi paling-paling kalau dari bond dia ke 2640 sampai dengan 27 gitu ya, tapi kemungkinan turunnya lumayan ini. Kita coba lihat dari harga terendah sebelumnya di sini nih. Ya di 2500 ini bisa jadi kemungkinannya ke sana. Ini untuk Mika ya. Elsa.
Elsa ini juga udah break support gitu ya. Oke. Jadi kemungkinan turunnya oke, kalau dari supportnya ini nggak terlalu jauh, tapi kalau tembus lagi kemungkinannya ke arah sini ya di 328 dan selanjutnya ada di sekitar 320. Untuk dia menetralisir tekanan jual, dia harus bisa naik di atas 344 ya, Elsa. NFCX, Kak Silvi. Oke, waduh. Oke, nih kita hapus dulu deh, udah terlalu. Oke. Ya, kalau kita coba lihat nih kan support-supportnya kalau kita hubungkan di harga terendah ini terendah udah 3 titik ya. Kemudian atasnya kira-kira gini. Dan ini sudah tembus, kita ukur lebar dari patternnya ini kan tadinya adalah trend naik ya dalam channel. Nah ini udah break, targetnya ke sini itu kira-kira sama dengan harga terendah ini lebih kurang ya. Jadi itu ada di 8160. 8160 itu ada target, sedangkan resistance yang terdekat ada di 9875. Trennya lagi turun gitu ya. Oke, Kak Silvi, Kak Marak. Bumi tadi udah Omet. Oke, dia masih baru. Oke. Kita coba dengan Vibo. Oh, ini udah ada. Ada 2 Vibo. Oh, ini position. Mana Vibo-nya hilang? Oke. Oh, sorry, ini belum pencet sampai ke atas. Nah, ini Vibo-nya. Coba. Oke, jadi ini sekarang dia dekat-dekat resist harga sini. Ya, resistnya ada di 274 sampai dengan 280 antara 280 dan kalau turun jaga di bawah 258, jangan sampai turun di bawah 258, 255. Kemungkinan pelemahan kalau berlanjut bisa ke arah 254 sampai dengan 248. Ini Omet. Kemudian Buffett. Ya, ini sedang flat. Ya, ini tren turun sudah break dan sudah mencapai target. Nah, setelah itu dia coba koreksi lagi dan sekarang konsolidasi. Jadi kita anggap ini resistance-nya dan ini support-nya. Maka dia bergerak transaksinya antara 131 139. Salah satu tembus, maka itu akan berubah menjadi tren naik atau tren turun. Itu untuk Buffett. Vico. Sama, lebih kurang. Supportnya ada di sini. Resistnya di sini. Kurang ya. Jadi sekarang lagi ada tekanan jual mendekati level supportnya di 198 dan kalau tembus 198 dia bisa menuju ke level-level ini ya di 178. Kenaikan di atas 226 itu bisa menetralisir tekanan jualnya dan bisa mungkin mulai tren naik ya kalau bisa tembus di 226. Oke, itu ya Kak Marak. Kemudian
BP saham di repo. Wah, ini mungkin ada yang tahu nggak BP itu sahamnya di repo atau tidak? Saya kurang begitu tahu ya. Ya maaf nih tadi ya, Kak Lita, Kak Amba, Kak Gautama, kan belum share screen Kak Ferry. Oke. Hanif Kardiman, Cepro, Bumi Energi. Oke, kita lihat Cepro. Ya, pelan-pelan sih saya lihat ini lagi tren turun ya. Harga tertingginya teman-teman turun dan hari ini dia tertekan setelah mencapai resist. Koreksinya. Nah. Ya, jadi kemungkinannya dia melemah hingga ke 56 dan kalau 56 ini tembus maka dia bisa ke arah 53 gitu ya. Nah, ini di atas itu di 59 kalau dia tembus mungkin akan coba ke antara 61, 62 gitu ya. Yang akan terjadi sideways yang lebih besar lagi ya. Tapi saat ini lagi ada tekanan jual. Kak Krisna screen-nya belum share tadi. Oke. Kak Ina bicara tentang menanyakan tentang Arto. Arto udah belum ya? Oke. Ini kita hapus dulu, udah terlalu banyak alat bantu. Kalau alat bantunya kebanyakan malah susah lihatnya. Oke. Supportnya lebih kurang ya. Jadi setelah tren turun ada konsolidasi dan sekarang dia dekat area support ini ya. Jadi bergeraknya di antara ini. Yaitu di bawahnya ada di 460, di atasnya ada di 6150 ya. Ini untuk Bang Jago. Kalau kita tren sebelumnya tuh tren turun ya. Nah, tren turun. Jadi ini sangat hati-hati kalau sampai di daerah support ini tembus karena itu menunjukkan bahwa tren turunnya setelah konsolidasi lanjut gitu ya, itu hati-hati. Ini Arto kemudian BBHI. Oke. 2070 sebagai support dan dia sedang menuju ke sana setelah gagal bertahan di atas resistance ya. Dan kalau turun di bawah ini targetnya kita coba lihat ya. Nah, hampir ke daerah terendahnya di 1660. Jadi kalau tembus 2070 bisa ke arah 1700-an. Ini ada gap kecil sini. Nah, ini juga sebagai support ya. Di 2070. Jadi sekarang sedang menuju 2070 dan kalau 2070 tembus dia akan ke 1930. Dan kalau itu pun tembus nanti arahnya 1670 sebagai sebuah support ya. Resistance-nya yang relatif kuat dan harus tembus sebelum dia bisa menjadi tren naik itu ada di 2550. Cars cara memakai aplikasi Star untuk trading kilat gimana? Yang mana yang dipencet? Kisi ilmunya. Oke. Terus terang saya bukan tipenya trading kilat ya, jadi saya nggak terlalu paham ini. Nanti saya coba tanyakan ke tim, mudah-mudahan di minggu depan saya bisa menjelaskannya. Karena saya lebih cenderung pakai automatic order, kemudian saya pakai view saya bukan kilat tapi lebih ke swing ya, ke swing trading. Jadi untuk beberapa hari. Oke, kemudian energi belum ya, energi. Nah, energi tren naiknya ini sudah terganggu ya. Ini dia coba naik kena di gap ini turun lagi ya. Jadi kelihatannya ini akan berpola untuk sementara seperti ini. Nah, ini. Ya, jadi support yang terdekat ada di sini.
di 320. Kalau 320 tembus, dia akan menuju ke 296 sampai dengan 290. Kenaikan di atas 360 baru bisa menetralisir tekanan jual ini ya. Saat ini cenderungnya ke bawah, ke support-supportnya. Cepro tadi udah ya, Kak Hanif. Cepro udah. Wah, banyak sekali pertanyaannya yang kita belum jawab nih. Ada ESA, ELSA, BRMS, MDKA, WNTR, NTP, WNTR, Telkom, ADMR, Jekon, Mets, BP. Aduh, mohon maaf sekali ini karena waktunya juga sudah habis ya. Jadi saya mohon maaf sekali, masih banyak sekali pertanyaan yang belum dijawab. Ya, salam sehat lah semuanya, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat dan memberikan hasil yang seperti ada diharapkan ya. Jaga kesehatan, sampai jumpa Jumat depan ya. Terima kasih.